Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak kita sekali lagi untuk tundukkan kepala. Kita akan berdoa sebentar untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, untuk pagi hari ini kami mengucap syukur. Hari yang baru Engkau berikan bagi kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami berterima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk kesempatan Tuhan kami boleh berkumpul bersama dalam tubuh Kristus untuk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, untuk mengalami Engkau, menikmati hadirat Tuhan. Kami undang firman Roh Kudus-Mu Tuhan untuk mengajar kami melalui pemberitaan firman pada pagi hari ini Tuhan. Kuasai setiap hati kami, kuasai Tuhan ruangan ini Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti, menangkap firman Tuhan, dan kami boleh merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami undang Roh Kudus-Mu bekerja di waktu-waktu di depan kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Selamat pagi. Shalom. Oke, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur pada pagi hari ini kita boleh beribadah bersama. Saya ingin menyapa saudara di tempat ini, saudara yang ada di rumah masing-masing. Ingin menyambut juga keluarga Suhaimi yang ada bersama-sama dengan kita. Berikan tepuk tangan saudara. Luar biasa, baru datang dari Indonesia. Hari ini nanti setelah kebaktian kita akan sembelih lembu Tambun untuk merayakan kepulangan atau kedatangan kembali keluarga Suhaimi. Alright, mari saudara kita akan membaca firman Tuhan langsung saja. Dalam Lukas pasal 19, saya akan bacakan mulai ayat 28 sampai 38. Lukas 19 ayat 28 sampai 38. Demikian firman Tuhan, judulnya adalah Yesus dielulukan di Yerusalem. Ayat 28, dan setelah mengatakan semua itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, perhatikan ini saudara, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Demikian firman Tuhan. Saudara, tidak terasa kita sudah memasuki autumn ya. Minggu ini adalah minggu pertama bulan April. Dan minggu depan saudara kita akan memasuki pekan Paskah, minggu Paskah. Jadi minggu depan kita akan adakan ibadah Jumat Agung. Pastikan saudara datang, termasuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum sempat datang, selama ini beribadah di rumah. Jumat Agung kita akan peringati hari kematian Yesus, dan kemudian Easter Sunday tentunya kita akan merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan berkenaan dengan itu saudara, saya rindu untuk sampaikan sebuah khotbah yang hopefully bisa membantu kita sekalian untuk mempersiapkan hati kita memasuki pekan Paskah. Ya, sesuatu yang kita lakukan atau rayakan secara rutin itu akan menjadi terbiasa saudara, dan kalau tidak hati-hati kehilangan maknanya. Setiap tahun kita rayakan Paskah, tapi saya mengajak saudara tahun ini untuk sungguh-sungguh persiapkan hati kita menjelang kita masuki pekan Paskah minggu depan. Nah saudara, kisah yang tadi kita baca adalah satu event, peristiwa yang secara tradisi gereja disebut dengan Palm Sunday. Ya, Minggu Palem.
Ini adalah hari Minggu terakhir sebelum Yesus mati di salib, saudara. Yesus mati di salib hari Jumat. 5 hari sebelumnya, hari Minggu, peristiwa ini terjadi. Yesus masuk Yerusalem, dia naik keledai, saudara. Dan dia dieluk-elukan oleh orang banyak. Ini adalah awal dari rangkaian peristiwa di hari-hari terakhir Yesus sebelum dia mati di salib. Dan puncaknya adalah hari Minggu, 7 hari kemudian dia bangkit di hari ketiga. Saya ingin mengajak saudara sekalian, kita melihat ada 3 tokoh atau 3 karakter dalam kisah yang tadi kita baca, saudara. Yang seringkali luput dari perhatian kita. Ya, 3 karakter, 3 tokoh. Yang pertama adalah pemilik keledai. Untuk memudahkan, kita sebut saja the man, begitu ya. Pemilik keledai. Dan karakter yang kedua adalah keledai itu sendiri, saudara. The donkey. Ya. Dan yang ketiga adalah the crowd, orang banyak. Dan itu adalah judul firman Tuhan pagi hari ini. The man, the donkey, the crowd. Ya, pemilik keledai, dan orang banyak. Saya akan mengajak kita melihat ada pelajaran berharga seputar heart posture atau sikap hati. Ya, untuk kita dapat miliki ketika kita memasuki pekan Paskah minggu depan. Ya, yang pertama, saudara, kita akan belajar dari pemilik keledai. Ya, pelajaran yang pertama adalah pelajaran sikap hati yang taat. Katakan sama-sama, taat. Obedience, ya, obedience, heart posture. Ayat 33 sekali lagi saya bacakan. Ketika mereka 2 orang murid Yesus yang disuruh Yesus menjemput keledai tersebut. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, ya, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, ayat 34 ini, saudara, Tuhan memerlukannya. Ini luar biasa, saudara. The Lord needs it. Tuhan memerlukannya, perlu keledaimu. Dan kemudian ayat 35, mereka, murid Yesus, membawa keledai itu kepada Yesus. Lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Perhatikan di sini, saudara, tidak ada dialog antara ayat 34 dan 35. Ya, Alkitab tidak berkata, lalu pemilik keledai itu ngeyel. Lalu pemilik keledai itu bernegosiasi, berdebat, apalagi berkelahi dengan 2 orang murid Yesus. Tidak terima keledainya hendak diambil. Ya, enggak, saudara. Ya, setelah ayat 34, murid Yesus berkata Tuhan memerlukannya. Ayat 35, Alkitab langsung berkata, mereka membawa keledai itu kepada Yesus. Bagi saya, saudara, ada satu pelajaran berharga di sini, yaitu seputar atau berkenaan dengan hati yang mau taat. Orang itu belikan keledainya, saudara, dengan segera. Ketika mendengar murid Yesus berkata, Tuhan memerlukannya. Seakan-akan bagi pemilik keledai ini, alasan ini, saudara, bahwa Tuhan memerlukannya, that's enough. Itu sudah cukup untuk dia taat dan berikan keledainya. Amin, saudara. Renungkan itu, saudara. Pemilik keledai ini dia nggak menimbang-nimbang, ini kan keledai gua satu-satunya. Ini kan keledai dipakai buat bekerja, buat Uber misalnya. Ya. Ntar istri gue ngambek gimana? Nggak bisa dong, enak aja diambil keledai gua. Dia nggak bilang, what do you mean Tuhan memerlukannya? Benar nih Tuhan memerlukannya atau ente yang perlu? Bohong lu ya? Nggak gitu, saudara. Dan pemilik keledai ini juga nggak bilang, bro, what do you mean Tuhan memerlukannya? Terlalu banyak orang ya berkata Tuhan bilang, ya Tuhan bicara, Tuhan yang perlu, Tuhan suruh. Tapi semuanya bohong, penipu semua. Dia nggak ngomong seperti itu, saudara. Pemilik lidah ini ketika mendengar kalimat Tuhan memerlukannya, langsung dia berikan, atau dia izinkan keledainya dibawa oleh murid Yesus. Hati yang mau taat, ini heart posture yang sangat penting, saudara. Obedience, ketaatan tanpa syarat, ketaatan yang sepenuhnya, ketaatan yang seketika itu juga. Amin, Bapak Ibu. Seorang penulis Kristen, hamba Tuhan bernama Max Lucado, dia menulis sebuah buku yang berjudul And the Angels Were Silent. Dan malaikat terdiam. Dan salah satu babnya itu bicara bab pemilik keledai ini, saudara. Judulnya The Guy with the Donkey. The Guy with the Donkey. Saya bacakan, saudara. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dia tulis seperti ini. Ketika suatu hari aku sampai ke surga, kata Max Lucado, aku nggak akan cari Musa,
Aku nggak akan cari Samson, Daud, Petrus, dan lain sebagainya. Aku mau cari pemilik keledai dalam kisah tersebut. The guy with the donkey. Ya. Alkitab nggak pernah mencatat siapa namanya, apa dia pria atau wanita, kita nggak pernah tahu. Dewasa, anak-anak, we don't know. Apakah dia sudah jadi pengikut Yesus atau bukan, kita nggak tahu. Tapi yang luar biasa, kisahnya ditulis oleh keempat penulis Injil. Jadi aku mau tanya sama pemilik keledai ini, aku penasaran, why? Kenapa kamu mau berikan keledaimu? Apakah kamu sudah sering dengar tentang Yesus mungkin? Apakah kamu pernah membaca nubuatan Nabi Zakaria bahwa Mesias akan masuk Yerusalem mengendarai keledai muda? Apakah engkau mungkin dapat mimpi malam sebelumnya bahwa keledaimu akan dipinjam oleh Tuhan Yesus? Apa yang membuatmu mau meminjamkan keledaimu kepada Yesus? Dan saya setuju saudara. Ya, bicara heart posture yang mau taat. Taat seketika, taat sepenuhnya, dan taat tanpa syarat. Bapak saudara sekalian, saya mau berkata setiap dari kita punya keledai juga saudara. Hal-hal yang mungkin terlihat sepele. Hal-hal yang mungkin nggak ada artinya, saudara. Ya, tapi ketika Tuhan meminta, ketika Tuhan berkata, hey, aku perlu keledaimu. Maukah kita taat dan berikan itu kepada Tuhan? Apa saja, apapun itu, saudara. Perhatikan dalam kisah ini, saudara, karena ketaatannya, pemilik keledai itu bisa membawa Yesus masuk Yerusalem dan dia menggenapi karya terbesarnya, mencapai panggilan hidupnya yang tertinggi, yaitu mati di kayu salib. Bagi saudara dan saya. Karena ketaatannya saudara. Demikian juga maukah kita dalam hidup kita taat seperti pemilik keledai ini sehingga ketaatan kita dapat membawa Yesus melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan banyak orang di sekeliling kita. Amin Bapak Ibu. Ya. There are 3 stages of obedience. Ada 3 tahap ketaatan. Ini slide-nya benar gak sih? Kok sudah kedua the man? Mencuri start ini. 3 stages, 3 tahap obedience. Ya. Yang pertama, we hear. Kita dengar apa? Dengar firman, God's words, God's command, perintah Tuhan. Kita dengar, itu yang pertama saudara. Yang kedua, we trust. Kita percaya dengan firman tersebut. Atau lebih tepatnya, kita mempercayakan hidup kita pada firman atau janji atau perintah Tuhan tersebut. Dan yang ketiga, baru we act, kita bertindak, kita melangkah. Inilah yang disebut dengan langkah ketaatan. We hear, katakan sama-sama, we hear, we trust, we act. Dengar, percaya, bertindak. Dengar, percaya, bertindak. Pemilik keledai, dia dengar ketika murid Yesus berkata, Tuhan memerlukannya. And he trust that. Dan dia bertindak, dia berikan keledainya. Dan sepanjang Alkitab, setiap kali kita melihat tokoh-tokoh Alkitab berjalan dalam langkah ketaatan, selalu mereka lakukan 3 hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian. They hear, they trust, they act. Abraham, dia taat, dia tinggalkan rumahnya mencari negeri perjanjian. Kenapa? Karena dia mendengar janji Tuhan. Dia percaya akan janji Tuhan tersebut. Dan dia berjalan, bertindak, melangkah dalam ketaatan. Abraham dia taat persembahkan Ishak anak satu-satunya. Kenapa? Karena dia dengar janji Tuhan. Dia percaya akan janji Tuhan tersebut. Dan dia melangkah dalam ketaatan. Bapak Ibu mungkin ingat kisah wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Ya, you remember the story. Ya, dia disembuhkan saudara. Dia alami mujizat. Kenapa? Karena kita berkata dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Apa yang Yesus sudah lakukan. She hears. Dan lalu dia percaya. Dan lalu dia melangkah bertindak. Ketika dia berjalan di antara kerumunan orang banyak. Meskipun sebenarnya dia orang najis. Gak boleh bersentuhan dengan orang banyak. Dia melangkah dengan imannya. Dan dia berpikir dalam hatinya. Asal ku jamah jubahnya saja. Aku akan sembuh. Dia melangkah dalam ketaatan. Dan dia disembuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang kasih Tuhan, berapa banyak saudara yang mau belajar untuk taat, lambaikan tangan. Semuanya mau, amin? Saya juga mau saudara. We hear, we trust,
and we act. Dengar, percaya, dan bertindak. Dengar saja saudara, kalau kita nggak percaya, nggak jadi apa-apa. Dengar saja, dengar dan percaya saja, kalau kita nggak pernah bertindak juga nggak jadi apa-apa. Ya. Lebih parah lagi, dengar firman jarang, percaya setengah hati, melangkah tidak pernah. Itu lebih payah lagi saudara, lebih celaka lagi. Ya, mari kita belajar saudara. Hari ini menjelang memasuki pekan Paskah, maukah kita punya postur hati seperti ini? Hati yang mau taat seperti pemilik keledai ini. Amin saudara. Mungkin ada hal-hal dalam kehidupan kita yang kita belum taat. Mungkin sekian lama berkali-kali mungkin Tuhan berkata, hey aku perlu keledai yang satu itu. Tapi kita belum taat saudara. Maukah kita ambil keputusan untuk taat? Berikan itu sebagai pemberian yang terbaik bagi Yesus kita yang sudah rela mati bagi kita. Amin saudara. Setiap tahun kita rayakan Paskah. Ya, Paskah itu bicara karya terbesar apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Tahun ini, mari kita lakukan sesuatu yang mungkin berbeda. Kita tanyakan pada diri kita, apa yang belum kita lakukan bagi Tuhan kita. Berikan hati yang satu ini, hati yang mau taat. Amin saudara. Yang pertama, heart posture, obedient. Dan yang kedua saudara, ya kita bisa belajar dari karakter yang kedua, yaitu the donkey, keledai. Jadi ternyata Bapak Ibu kita bisa belajar dari keledai, dari siapa saja. Ya. Dan kalau kita melihat Alkitab, ini bukan satu-satunya keledai di mana kita bisa belajar. Saudara ingat kisah Bileam? Ya, itu ada keledai yang bisa ngomong, saudara. Karena tuannya Nabi Bileam itu begitu beleguk begitu orang Sunda bilang. Ya, tidak mau dengar-dengaran, mata duitan pula. Ya. Dan Tuhan pakai keledai, bahkan seekor keledai sekalipun Tuhan bisa pakai. Bisa ngomong, saudara. Dan lucu kisahnya, dia sampai ngambek. Dia tiduran di jalan, gak mau berjalan karena si tuannya hendak mengutuki Israel. Ya. Dan tidak hanya itu, Tuhan buka mata keledai tersebut sehingga keledai tersebut bisa melihat ada malaikat di depan sedang menghadang. Sedangkan tuannya seorang nabi loh saudara, gak bisa melihat. Kalau kita tidak taat, Tuhan bisa pakai bahkan seekor keledai saudara. Amin. Kita bisa belajar dari apa saja termasuk keledai. Nah Bapak Ibu, keledai, donkey is an animal of service. Ya, hewan untuk melayani, berbeda dengan kuda. Kuda itu war animal, hewan untuk berperang. Ya, jenderal, kaisar, komandan prajurit itu naik kuda, saudara. Itu war animal. Tapi donkey itu berbeda, saudara. Donkey is an animal of service, hewan peliharaan orang awam pada saat itu untuk bekerja, mengangkut beban, barang dan lain sebagainya. Itu bicara tentang service, melayani. Nah perhatikan di kisah ini saudara, the donkey was accessible. Ya, the donkey was accessible. Coba tunjukkan slide-nya. Ya, ayat 30 berkata, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat. Perhatikan di sini saudara, keledai itu ada di tempat dan waktu di mana Tuhan memerlukannya. Saudara bisa menangkap? Ya. Ini yang disebut dengan accessible. Accessible itu artinya being at the right place in the right time. Di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Ya, saudara, untuk melayani Tuhan. Untuk Tuhan bisa pakai saudara dan saya untuk melayani, kita perlu punya hati yang accessible. Artinya gini saudara, ketika Tuhan perlu, kita ada. Amin saudara. Ketika Tuhan perlu, kita ada. Itu artinya accessible. The donkey was accessible. Dia ada di sana. Pada waktu kamu masuk di kampung depan sana, kamu akan menjumpai keledai. He was accessible. The donkey. Dan tidak hanya itu saudara, the donkey was available. Nah ini penting saudara. Available. Ayat 35 berkata, mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan lalu Yesus berjalan masuk Yerusalem dengan keledai tersebut. The donkey was available. Nah, so kita harus mengerti saudara, donkey is not the smartest animal.
Keledai itu kalau saudara ingat ketika kita kecil membaca majalah-majalah misalnya Bobo, kan biasa kan ada kancil yang cerdik, serigala yang licik, apalagi misalnya gajah yang kuat, keledai yang bodoh. Pasti gitu saudara, benar? Keledai yang dungu. Keledai atau dongki itu biasa identik dengan bodoh saudara, tapi sebenarnya lebih tepat bukan bodoh, stubborn. Donkey is a stubborn animal, ya, keras kepala. Kalau nggak mau, ya nggak mau saudara. Kalau disuruh jalan nggak mau jalan, dia nggak mau. Kalau disuruh mundur nggak mau mundur, dia nggak akan mau. Disuruh maju nggak mau maju, dia nggak akan maju saudara. Stubborn, donkey itu stubborn, ya. Di Injil yang lain kalau tidak salah Markus ditulis keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Artinya saudara, keledai ini yang Yesus naiki itu unbroken donkey. Saudara tahu unbroken ya? Keledai yang belum terjinakan. Keledai yang belum terlatih begitu saudara. Ya. Jadi katanya saudara, petani kalau membaca kisah ini saudara, Yesus dilulukan di Yerusalem, petani yang biasa bekerja dengan keledai, mereka geleng-geleng kepala. Ya, bagi mereka ini ajaib ada keledai, belum pernah ditunggangi orang, unbroken, bisa dibawa oleh dua murid Yesus, two strangers, sama tuannya aja belum tentu nurut saudara. Ini dibawa two strangers, lalu dinaiki oleh Yesus, bisa nurut saudara. Karena in reality, saya ada gambarnya, mungkin bisa ditunjukkan. Ya, donkey itu seperti itu saudara. Kalau nggak mau, ya nggak mau. Itu donkey saudara. Tapi yang sangat luar biasa. Keledai tersebut di kisah ini, dia available. Artinya mau. Keledai itu tersedia untuk Yesus pakai. Dia nggak lari, dia nggak mogok, dia nggak berontak, dia nggak teriak. Nggak mau gitu saudara. Tolong Pak Polisi, tolong. Enggak saudara. Keledai ini dia available. Dia mau dipakai Yesus. Available itu artinya willing to be used. Untuk melayani Tuhan. Kita perlu hati yang available. Mau. Jadi accessible itu artinya ada, right place, right time. Tuhan perlu, kita ada. Available itu artinya willing to be used. Kita mau. Kita ada. Dan kita mau. Amin saudara. Coba ulang. Kita ada. Kita mau. Itu untuk melayani Tuhan saudara. Banyak orang accessible. Tapi tidak available. Ada. Tapi nggak mau. Itu accessible. Tapi nggak available. Sebaliknya ada banyak orang yang mau saudara. Tapi nggak ada. Saudara ngerti ya? Maksud saya ya. Ya. Banyak yang ada tapi nggak mau. Tapi sebaliknya juga sama. Banyak yang mau tapi nggak ada. Untuk bisa melayani Tuhan, kita perlu dua hati ini. Accessible and available. Untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Masalahnya saudara, saya perhatikan di sini. The donkey was tied. Keledai tersebut dia tertambat. Alkitab katakan. Dia terikat. Nah, saya renungkan di sini ada satu pelajaran yang penting juga saudara untuk kita mengerti. Ada banyak orang Kristen ya belum Tuhan pakai untuk melayani dengan maksimal. Kenapa? Karena mereka masih tertambat. Masih terikat dan belum terlepaskan. Ada yang terikat dosa. Ada yang terikat kebiasaan yang merusak. Ada yang tertambat pada kesombongan, tertambat pada sakit hati. Pada luka batin, pada gambar diri yang masih berantakan, pada rasa insecure tidak aman, pada rasa takut gagal, rasa takut tertolak dan lain sebagainya. Itu ikatan-ikatan, tambatan-tambatan dalam kehidupan kita. Dan sampai itu terlepas, sangat sulit untuk Tuhan bisa pakai kita untuk melayani dengan maksimal. Maukah saudara, kita izinkan Tuhan untuk melepaskan hal-hal yang mungkin masih mengikat dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa dipakai oleh Raja kita, Raja yang mulia tersebut. Untuk melayani dan membawa kemuliaan baginya. Amin saudara.
Tuhan bisa pakai siapa saja dan apa saja, bahkan seekor keledai, saudara. Apalagi saudara dan saya, amin? Ya, nah, Alkitab penuh dengan contoh, saudara. Alkitab penuh dengan bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang, kalau boleh saya berkata, hobinya, Tuhan kita adalah Tuhan yang hobinya memakai hal-hal yang kecil seperti keledai ini. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang di mata dunia tidak berarti untuk melakukan perkara-perkara yang besar baginya, saudara. Lihat di Alkitab sepanjang Kejadian sampai Wahyu, ada pola yang sama, saudara. Jadi kalau kita berandai-andai, seandainya nanti di surga ada Hall of Fame begitu, ada museum, ya, barang-barang sepele yang pernah Tuhan pakai begitu ya di Alkitab untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, saya rasa itu isinya begitu banyak, saudara. Ya, mungkin di sana nanti kita melihat ada tongkat Musa. What's in your hand? Kata Tuhan kepada Musa, tongkat Tuhan. Dan Tuhan pakai tongkat Musa sampai 40 tahun kemudian untuk melakukan banyak mujizat dan perkara yang besar. Saya rasa tongkat Musa ada di sana. Apalagi saudara, ketapel Daud, saudara. Betul? Ya, ketapel, saudara. Bukan apa misalnya bedil, nggak ada bedil sih, saudara. I don't know. Ya, Tuhan pakai bukan pedang. Tuhan pakai sebuah ketapel untuk melakukan hal yang luar biasa, mengalahkan Goliat. Ya, saya rasa kita akan melihat ada tali Rahab di sana. Saudara tahu Rahab? Ya, menolong pengintai dengan menurunkan mereka dengan tali, saudara. Ya, apalagi saudara, mungkin ada 5 roti dan 2 ikan. Diawetkan, saudara. Bagaimana 5 roti dan ikan asin? 5 roti dan 2 ikan tersebut Tuhan pakai bermultiplikasi, memberi makan ribuan orang. Amin, saudara. Atau mungkin kita melihat palungan milik pemilik penginapan tersebut. Palungannya meskipun bau dan kotor, tapi dipakai Tuhan untuk melahirkan Mesias yang luar biasa tersebut. Ya. Atau mungkin kita melihat bejana tanah liat alabaster jarnya Maria yang dipakai untuk mengurapi Tuhan Yesus. Dan saya rasa saudara, ini saya hanya berimajinasi. Kalau ada museum atau Hall of Fame seperti itu di surga, jangan-jangan kita melihat ada keledai tersebut di sana. Keledai beban yang masih muda, tapi Tuhan pakai untuk masuk Yerusalem, mati di kayu salib, menyelamatkan umat manusia. Ini adalah bukti atau untuk mengingatkan kita semua bahwa Tuhan selalu memakai hal-hal yang kecil atau sering memakai hal-hal yang kecil untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Amin, saudara. Kuncinya, apakah kita punya hati yang accessible and available? Apakah kita ada ketika Tuhan memerlukannya, kita ada. Dan enggak cuma ada, saudara. Kita mau. Hari Natal terakhir, saudara, biasa malam Natal di keluarga kami tukar kado begitu, berdoa dan kami rayakan begitu, saudara. Dan Natal terakhir, saudara, kami juga lakukan hal yang sama. Tapi anak pertama saya, si Sydney, untuk pertama kalinya dia bisa belikan kami kado, saudara. Karena dia sudah bekerja, ya, meskipun ya cuma di petrol station dan di Domino Pizza, tapi dia sudah bekerja, saudara. Dan nggak tahu kenapa dia pengen belikan papanya, mamanya, dan adiknya kado. Dan si Sydney itu salah satu bahasa kasihnya, love language-nya, salah satunya adalah gift. Jadi dia belikan beberapa kado buat kami, saudara. Ya. Nah, saya dapat beberapa juga, nggak cuma satu. Royal anaknya sudah ternyata. Dan saya buka, wah thank you Sydney. Maminya juga buka, wah thank you. Adiknya juga, oh thank you Sydney. Dan semua orang buka kado masing-masing. Lalu anak saya yang bungsu, saudara, Audrey. Dia agak-agak teary begitu. Dia agak-agak kayak mau menangis begitu. Dan belakangan saya tahu dia ternyata agak malu karena kokonya agak-agak jor-joran belikan kado buat semuanya. Tapi dia kan gak punya uang, saudara. Ketika giliran si Audrey kasih kado, dia angkat kartu ini, saudara. Dia bikin sendiri, dia tulis Merry Christmas
Dan dia berikan sama saya, agak-agak menangis. Dan dia berkata, Daddy, I'm sorry, I don't have money. But this is for you. Merry Christmas. Saya terharu, saudara. Bagi saya, saudara, pemberian Audrey sama bernilainya dengan pemberian anak saya yang pertama, Sydney. Karena saya tahu persis, dia bikin ini dengan sepenuh hati, hati yang mengasihi. Dan mau memberikan yang terbaik buat papanya. Nah, saya sangat hargai, saudara. Sampai hari ini saya selalu simpan kartu-kartu dari anak saya. Saya bayangkan, saya sering bilang sama istri saya, nanti kalau kita sudah tua, anak-anak sudah berumah tangga, kita sepi ya, kita hobinya ya buka-buka ini. Happy birthday card, Merry Christmas card, Happy Father's Day card. Kan gitu, saudara. Betul nggak, Om? Dan saya sangat hargai, saudara. Apalagi kata-katanya sangat berkesan, saudara. Saudara mau tahu kata-katanya? Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Itu tak, saudara. Tapi saya sangat hargai. Nah, saya renungkan, kita saja Bapa yang sangat tidak sempurna ini, kita tahu menghargai pelayanan, pemberian anak-anak kita yang diberikan dengan segenap hati mereka. Amin, saudara. Apalagi Bapa kita yang di surga. Pelayanan kita mungkin kecil dan sepele. Kalau kita berikan itu dengan hati yang ada dan mau, itu akan menyenangkan dan berkenan bagi Tuhan kita. Amin, saudara. Dan satu lagi pada poin ini, ya, saya dapatkan beberapa hal, saudara. Saya tekankan di poin 2 ini, saudara. Keledai itu hanya alat atau kendaraan Yesus saja. Ini penting, saudara. Ya, keledai itu hanya tunggangannya Yesus saja. Ketika Yesus masuk Yerusalem, jalannya menurun, kata firman Tuhan, orang-orang mengeluh-elukan, menghamparkan pakaian, menyanyi dan lain sebagainya, menyambut Yesus, mengibas-ngibaskan daun palem dan lain sebagainya. Ya. Kira-kira apakah mereka lakukan itu buat si keledai atau buat Yesus, saudara? Buat Yesus. Bayangkan kalau ketika itu terjadi, si keledai tersebut tiba-tiba menjadi keledai seperti di film Shrek, Donkey. Eddie Murphy, saudara pernah nonton? Ya, oh, thank you, I'm the man. Dia petantang petenteng, ngesok, loncat sana, loncat sini, merasa hebat, menikmati pujian dari orang-orang tersebut. Kira-kira gimana, saudara? Sama Yesus diselentik jangan-jangan, saudara. Keledai itu hanya kendaraan saja, tunggangannya Yesus saja. Yang dielulukan oleh orang banyak adalah Tuhan Yesus. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya, kita hanya kendaraan, tunggangan yang Yesus pakai untuk membawa, melakukan karya-karyanya yang besar di dunia ini. Amin, saudara. Ya. Kita nggak berhak mencari pujian, kita nggak berhak mendapatkan kemuliaan, apalagi mencuri kemuliaan, saudara, kehormatan dan lain sebagainya. Karena itu semua, ya, hanya layak diberikan kepada Raja kita, yaitu Tuhan Yesus. Seorang penulis Kristen, dia tulis seperti ini, sangat baik, saudara. Saya akan bacakan. The donkey just walk. The donkey didn't get too excited. He did what donkeys do, just walking in the direction that the master wants him to go. And when they arrive, ketika mereka sudah sampai ke tujuan, the donkey stepped to the side, minggir. He demand no recognition. He expect no compensation. He is not even mentioned in the Bible ever again. Namanya nggak pernah disebut di Alkitab lagi, saudara. Si keledai ini. Ya. The donkey was happy to do his job and let Jesus have all the attention. Amen. Church, Maha bicara, you and I, we're just like donkeys for our King, for Jesus. Kita hanya seperti keledai. Saya nggak bilang kita ini keledai loh, saudara, nanti tersinggung lagi. Kita ini seperti keledai, kendaraan yang Yesus pinjam saja ketika dia memerlukan kita. Amin, saudara. Saudara, beberapa waktu belakangan ini, beberapa bulan terakhir, beberapa tahun terakhir, kita mendengar banyak sekali hamba-hamba Tuhan jatuh. Betul? Banyak sekali, saudara.
Dan salah satu pelajaran bagi saya, ini salah satu saja, bukan satu-satunya pelajaran, salah satu saja. Saya renungkan saudara, barangkali kita itu terlalu memuja atau mengagung-agungkan hamba Tuhan. Betul? Ya, saya bilang seperti sama Om Gideon. Ya, kita terlalu mudah memuja-muja, mengagung-agungkan yang namanya hamba Tuhan. Itu seperti kecenderungan kita secara manusia, betul? Kalau lihat ada orang, terutama pemimpin yang berkarisma, luar biasa, disenangi orang, kita tuh biasanya kecenderungan over, saudara. Kita terlalu over memuja misalnya presiden. Kita terlalu over memuja gubernur tertentu. Dan sampai gontok-gontokan, gubernurnya aja gak kenal sama saudara padahal. Terlalu over, saudara. Biasa saja, sama-sama manusia, saudara. Demikian juga hamba Tuhan, ketika ada hamba Tuhan yang berkarisma, kita senang khotbahnya, kita senang nyanyinya, whatever. Gerejanya mungkin besar, kecenderungan kita terlalu over memuja mereka secara tidak sadar, saudara. Bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya, we always put them on a pedestal. Pedestal tahu ya? Pedestal itu, saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya. Seperti dudukan, orang kalau mau taruh patung, ya berhala, idol itu biasanya di atas dudukan saudara. Ya, dudukan itu bahasa Inggrisnya pedestal. Kalau ada hamba Tuhan dipakai luar biasa, gerejanya mega church, kecenderungan kita, we put them on a pedestal. Secara tidak langsung, we worship them. Kita lupa saudara. Mereka dan juga kita hanya seperti keledai bagi Yesus saudara. Namanya juga hamba Tuhan. Kita terlalu berfokus pada hamba, bukan Tuhan, saudara. Nah ini menurut saya ini pelajaran yang berharga bagi kita. Nah tidak heran ada banyak di antara mereka jatuh. Kenapa saudara? Karena sesuatu yang diangkat terlalu tinggi pasti jatuh saudara. Pasti. Do you understand? Ya. Apalagi di zaman sekarang ini zaman sosial media saudara. Ada banyak celeb pastor. Itu istilah yang muncul belakangan saudara. Celeb pastor. Celebrity pastor. Ya. The temptation has never been so real. Untuk kita lupa bahwa sebenarnya kita ini hanya keledainya Yesus saja. Mau khotbah harus posting. Sedang khotbah harus posting. Habis khotbah harus posting. Wah dipakai Tuhan, puji Tuhan. 500 orang terima Yesus. Padahal yang datang 100 saudara. Cuan dari mana itu saudara? Baca Alkitab saja harus posting, baca buku harus posting, rak bukunya harus ditunjukkan. Mereka lupa kita membaca buku supaya hati kita membesar, bukan kepala kita yang membesar. Ya. Berdoa saja harus posting, puasa saja harus posting. Kira-kira kalau Yesus hidup di abad 21, apakah dia model hamba Tuhan seperti itu saudara? Orang naiknya juga naik keledai kok saudara. Dia cuci kaki murid-muridnya. Barang siapa yang menjadi besar, dia harus menjadi yang terkecil di antara kamu. Dia katakan seperti itu. We put them on a pedestal. Ya. Lalu ketika mereka jatuh, ingat sekali lagi saudara, segala sesuatu yang diangkat terlalu tinggi akan mudah jatuh. Kita bingung, kita heran. Kita tanya sama teman kita, kok bisa ya hamba Tuhan jatuh seperti itu? Kok bisa ya hamba Tuhan? Gak bisa mengendalikan diri? Kok bisa? Bisa banget saudara karena tidak sadar, secara tidak sadar kita larut dalam budaya, dalam culture seperti itu. We putting each other on a pedestal. Membuat orang itu vulnerable to fall, mudah untuk jatuh. Jangan saudara. Saudara dan saya kita hanya keledai. Yesus saja, Raja kita saja yang layak untuk menerima pujian, kehormatan, acknowledgement, pujian, praise, and everything. Bukan kita. Amin saudara. Don't worship the donkey. Worship the king. Saya ingat Pastor Jasmine sering bilang, jangan kita, tidak ada hamba Tuhan yang besar ya tante ya. Yang ada adalah hamba dari Tuhan yang besar. Saya mau bilang seperti ini saudara. Jangan berdoa supaya Tuhan memakai kita semakin heran. Berdoalah supaya kita semakin heran mengapa Tuhan mau memakai kita.
Are you with me? Yang suka memuja-muja donkey, saya harap membuka hati pada pagi hari ini. Dan saya mau bilang saudara, kalau di gereja kita, ini saya terus terang saja, saudara melihat ada hamba Tuhan yang mulai seperti itu, tolong tegur kami saudara. Karena kami gak mau jatuh. Amin. Mau saudara? Sekali lagi, jangan berdoa supaya Tuhan memakai kita semakin heran. Berdoalah supaya kita semakin heran, kenapa ya kok Tuhan mau memakai aku? Biar kita belajar seperti Yohanes Pembaptis yang mau berkata, biar dia semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Dan yang ketiga yang terakhir, kita sudah belajar the man, the donkey, yang terakhir yang ketiga, the crowd, orang banyak saudara. Ini bicara heart posture yang ketiga yaitu penyembahan, worship. Saya akan bacakan di Matius ya. Matius menuliskan dengan versi yang agak berbeda. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ini bicara heart posture yang menyembah, sikap penyembahan saudara, worship posture. Orang banyak saudara mereka datang, mereka melihat Mesias, Raja yang dijanjikan tersebut datang masuk Yerusalem dengan keledai. Dan dengan hati yang menyembah, mereka berikan persembahan mereka. Mereka hamparkan pakaian, daun palem, ranting-ranting, dan mereka menyanyi, mereka mengikuti Yesus. Kenapa? Hati mereka yang menyembah. Perhatikan di sini saudara, penyembahan terlebih dahulu, ya, baru persembahan. Worship terlebih dahulu baru offering. Sudah mengerti ya? Ya. Dua kata ini belakangan atau di zaman sekarang ini dipersempit maknanya saudara. Worship itu nyanyi atau main musik. Offering itu kasih kolekte. Tapi lebih dari itu saudara. Ya, worship itu adalah sikap hati. Ya. Sedangkan offering itu adalah ekspresi dari sikap hati yang menyembah tersebut. An act of worship. Ya. Maria dia mengurapi Yesus, dia punya hati yang menyembah. Dan setelah itu dia urapi Yesus dengan minyak yang mahal tersebut. Penyembahan diikuti oleh persembahan. Orang Majus, kita berkata mereka datang menyembah Yesus, baru mereka berikan persembahan. Mur, emas, dan kemenyan. Sekali lagi saudara, penyembahan dulu baru persembahan. You can give offering without worship, but you cannot worship without giving offering. Kita belajar sikap hati yang menyembah. Bapak saudara sekalian, saya tidak lama pada poin yang ketiga ini. Saya mau bilang memasuki pekan Paskah minggu depan. Saya rindu mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita mempersiapkan hati kita dengan hati yang menyembah. Hati yang kudus, hati yang rendah, hati yang penuh kesadaran akan besarnya Raja kita. Yang rela berjalan masuk Yerusalem untuk menderita saudara. Rasul Paulus menulis dalam Kisah Rasul 8, seperti domba yang berjalan menuju pembantaian katanya saudara. Yesus tahu di hari Jumat 5 hari kemudian dia akan mengalami penderitaan, rasa sakit yang luar biasa. But he did it anyway. Dan akhirnya dia mati bagi kita semua saudara. Maukah ketika kita rayakan Paskah tahun ini, minggu depan saudara, kita rayakan, kita peringati. Hah? Ya maksudnya itu. Ya. Kita rayakan itu, kita peringati itu dengan hati yang penuh dengan penyembahan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya akan tutup dengan satu hal, saudara, kita sudah melihat tiga karakter tersebut, the man, the donkey, the crowd, dan yang paling penting saudara, the king, raja. 600 tahun sebelum kisah ini terjadi, seorang nabi yaitu Nabi Zakaria,
Dia berkata, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu, your king comes to you. Rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Sudah dinubuatkan saudara. Naik keledai. Keledai itu sekali lagi peace animal. Melambangkan Yesus yang datang sebagai Raja Damai. Prince of Peace. Keledai itu adalah service animal. Sekali lagi saudara, melambangkan Yesus yang datang sebagai servant king. Raja yang melayani, yang berbeda dengan raja-raja penguasa-penguasa di dunia ini. Dan keledai saudara itu bicara suffering. Hewan yang biasa mengangkat beban yang berat dan melakukan perjalanan yang panjang. Suffering. Ini bicara Yesus yang datang sebagai suffering Messiah. Mesias yang menderita. Ibu saudara sekalian, 2000 tahun yang lalu, Raja kita masuk Yerusalem untuk menggenapi panggilan hidupnya yang tertinggi. Mati di atas kayu salib dan dia bangkit di hari ketiga. Inilah karya terbesar, the greatest gift of all. Dia berikan bagi saudara dan saya di hari Minggu tersebut, saudara, Minggu Palem tersebut. Dan setiap tahun kita rayakan Paskah, kita ingat akan karya terbesar tersebut. Karya terbesar, kita nyanyikan lagu karya terbesar. Tapi tahun ini, maukah kita lakukan sesuatu yang berbeda? Tidak hanya kita merayakan karya terbesar yang ia berikan bagi kita. Tapi kita mau berikan sesuatu juga kepada Raja kita. Hati kita, itu hati yang taat. Hati yang melayani dan hati yang menyembah. Karena dialah satu-satunya yang layak untuk menerima itu semua. Amin saudara. Yuk berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita bangkit berdiri, kita hampiri Tuhan, kita akan tutup dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Buat firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba berdoa Tuhan supaya Engkau terus bekerja, berbicara, menteraikan kebenaran-kebenaran yang sudah diperdengarkan pada pagi hari ini. Dalam hati anak-anak-Mu Tuhan. Ketika kami memasuki pekan Easter, minggu depan Tuhan. Dan kami memperingati kembali kematian-Mu, karya-Mu yang luar biasa tersebut di atas kayu salib. Dan kebangkitan-Mu Tuhan 3 hari kemudian. Kami rindu Tuhan, Engkau persiapkan hati kami. Persiapkan hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya Engkau beracara di hari-hari di depan kami ini Tuhan. Supaya hati kami Engkau dapati layak dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu, Raja yang luar biasa. Mesias yang luar biasa. The Prince of Peace. Kau mati bagi kami meskipun kami tidak layak untuk menerima kasih-Mu yang besar tersebut. But you did it anyway. Ajar kami itu sungguh-sungguh untuk tahu menghargai, menaruh nilai akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Bekerja Tuhan dalam hati kami. Bekerja dalam hati gereja-Mu Tuhan. Dalam hati anak-anak-Mu, jemaat-Mu, hamba-Mu di tempat ini. Setiap orang tanpa terkecuali. Hamba berdoa supaya Paskah tahun ini menjadi Paskah yang berbeda dari biasanya. Bukan sekedar rutinitas yang mungkin terbiasa saja kami rayakan setiap tahun. Tapi sungguh-sungguh Tuhan ada satu makna yang baru. Ada rema yang baru. Kau munculkan dalam hati anak-anak-Mu di tempat ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu saja. Dalam nama Yesus, semua yang terima firman Tuhan katakan, amin, amin. Puji Tuhan, saya kembalikan pada Pastor Yapi. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian. Thank you, Pastor Nino. Saya percaya kita semua diberkati, amin.